Selamat pagi anak-anak hebat. Sudah siapkah kalian belajar hari ini? Materi hari ini adalah kegiatan ekonomi masyarakat di dataran rendah, dataran tinggi, dan pantai. Kompetensi dasar dari materi ini adalah menganalisis bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungan dan pengaruhnya terhadap pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat Indonesia. Menyajikan hasil analisa tentang interaksi manusia dengan lingkungan dan pengaruhnya terhadap pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat Indonesia. Tujuan pembelajaran dari materi hari ini adalah siswa dapat membandingkan aktivitas masyarakat di beberapa wilayah dalam upaya pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya Indonesia secara percaya diri. Mencari informasi mengenai interaksi yang terjadi di lingkungan sekolah. Anak-anak, apakah kalian tahu kegiatan masyarakat di dataran rendah, dataran tinggi, dan pantai? Apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi adalah usaha yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sekarang anak-anak, kita belajar kegiatan ekonomi masyarakat di dataran rendah. Apa itu dataran rendah? Dataran rendah adalah hamparan luas tanah yang memiliki ketinggian sampai dengan 200 meter di permukaan laut. Suhu di wilayah ini berkisar dari 23 hingga 28 derajat Celcius. Sehingga suhu di wilayah ini tidak sepanas di pesisir pantai, tetapi juga tidak sedingin di dataran tinggi. Anak-anak, wilayah dengan dataran rendah juga mempengaruhi mata pencarian penduduk di sekitar, yang merupakan kegiatan dasar untuk kehidupan sehari-hari. Mata pencaharian penduduk di setiap penduduk tidak sama ya anak-anak. Di daerah dataran rendah biasanya digunakan untuk kawasan pertanian, peternakan, dan beberapa kegiatan industri bisnis lainnya. Sekarang, anak-anak, Bapak akan menjelaskan mata pencaharian daerah di dataran rendah. Yang pertama, petani. Pekerjaan petani di dataran rendah dapat diterapkan dengan menanam tanaman yang memiliki daya tahan untuk suhu tinggi. Misalnya padi, singkong, dan jagung. Lahan pertanian di wilayah ini biasanya dengan kontur datar, lalu cenderung basah dan perlu dibajak terlebih dahulu untuk hasil yang optimal. Yang kedua, peternak. Sebagian penduduk di dataran rendah mengembangbiakan dan membudidayakan hewan ternak, baik hewan besar seperti sapi dan kerbau, maupun hewan kecil seperti ayam dan kelinci. Namun, tentu peternak ini tidak sebanyak di dataran tinggi, yang mana lebih sejuk dan dingin. Yang ketiga anak-anak, pengrajin. Pengrajin adalah pekerja yang melibatkan keterampilan untuk menghasilkan aneka jenis barang dengan tangan, baik untuk barang dekoratif maupun fungsional. Misalnya seni dekorasi dan mebel. Namun, untuk penduduk di dataran rendah, kebanyakan pengrajin alat pertanian dan alat perabotan rumah tangga. Yang keempat adalah pedagang anak-anak. Tentu ekonomi di dataran rendah juga sangat bergantung pada perdagangan. Banyak penduduk yang memiliki mata pencaharian sebagai pedagang.
Mereka tidak memproduksi sendiri anak-anak, namun memperjualbelikan barang tersebut untuk memperoleh keuntungan yang berupa hasil pertanian, kerajinan, dan peternakan. Sekarang anak-anak, Bapak akan menjelaskan kegiatan ekonomi di dataran tinggi. Di dataran tinggi, lingkungan alam dan sumber daya alamnya merupakan faktor utama yang membedakan kegiatan ekonomi antar wilayah tersebut. Dataran tinggi terbentuk sebagai hasil dari erosi dan juga sedimentasi, pengendapan material yang tertimbun material-material dari lereng gunung yang berada di sekitarnya. Aktivitas ekonomi masyarakat di dataran tinggi lebih cocok untuk perkebunan dan peternakan. Kedua kegiatan tersebut dapat dilakukan secara individu atau berkelompok ya anak-anak. Interaksi manusia dengan lingkungan di bidang ekonomi dipengaruhi oleh beragamnya mata pencarian masyarakat di Indonesia. Perbedaan ini juga disebabkan oleh sumber daya alam yang terdapat di sekitarnya, termasuk di dataran tinggi tersebut. Anak-anak, sekarang Bapak akan menjelaskan kegiatan ekonomi di daerah pantai. Kegiatan ekonomi yang cocok di daerah pantai yaitu 1. Petani garam dengan memanfaatkan air laut untuk membuat garam. Yang kedua, nelayan. Dan yang ketiga, pengrajin kerak. Anak-anak, bukan hanya kegiatan ekonomi ataupun mata pencarian yang ada di sini yang Bapak jelaskan. Masih banyak lagi mata pencarian yang ada di daerah tersebut. Untuk itu kalian lebih belajar lagi ya dan mencari informasi di tempat-tempat lain. Terima kasih untuk materi hari ini.